Salam, Ibu, Bapak, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Bersyukur kita dipertemukan kembali melalui program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi agen pemulih. Sedangkan dasar renungan hari ini diambil dari 2 Samuel 18 ayat 19 sampai dengan pasal 19 ayat 8 yang judul perikopnya kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Namun kita hanya akan baca dari ayat yang kedua, 5 dan 8 yang demikian. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di depan gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku, 3 hari lagi kita akan memperingati momen HUT kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Kemeriahan dalam menyambut kemerdekaan sudah sangat terasa di berbagai tempat. Ada umbul-umbul, lampu hias yang bergemerlapan di sepanjang jalan semakin menambah kemeriahan, menambah semangat menyambut peringatan HUT bangsa kita. Biasanya malam puncak peringatan juga diadakan tirakatan. Hal ini dilakukan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa kita. Umumnya setiap kemenangan pasti diikuti dengan kegembiraan, termasuk setiap kali Daud dan tentaranya memenangkan peperangan, mereka disambut dengan sukacita. Bahkan para wanita turun ke jalan, menyambut dengan menari-nari, menyanyi. Ini dilakukan sebagai luapan kegembiraan dan syukur atas kemenangan yang diraih. Namun bacaan kita hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Ketika itu Raja Daud diberontak oleh Absalom. Sampai Daud dan anak buahnya harus melarikan diri dari istana. Tetapi ketika sang pemberontak yaitu Absalom mati terbunuh, justru tentara Israel pulang dengan diam-diam seperti tentara yang kalah perang. Mengapa bisa begitu? Karena para tentara mendengar kabar jika Daud sangat berduka oleh sebab kematian Absalom. Kematian Absalom membawa duka yang sangat mendalam bagi Raja Daud. Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 18 ayat yang ke-33, menunjukkan betapa dukanya Raja Daud. Ia menangis dan berseru, mengatakan, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Kalau aku mati menggantikan engkau anakku. Ibu bapak, kita bisa memahami kesedihan Daud. Karena walaupun Absalom sudah memberontak dan menyebabkan Raja Daud menderita,
Tetapi Absalom tetap anak kandung Daud yang sangat dikasihinya, yang sangat disayanginya. Kesedihan dan ratapan Daud ini menyebabkan para pengikutnya yang setia kepadanya kehilangan pegangan. Untung Yoab segera mengingatkan Raja Daud. Yoab menghadap Daud dan mengingatkannya supaya Daud segera sadar dan bangkit. Karena ada tugas dan tanggung jawab yang menanti, juga mengingatkan supaya Daud sadar ada orang di sekelilingnya yang sangat setia, yang sangat baik, yang bisa diandalkan untuk menjaga kehormatan Daud dan keluarganya. Ibu bapak, kondisi hati yang berduka karena kehilangan orang yang disayangi seperti yang dialami Daud bisa dialami oleh siapapun. Siapapun bisa mengalami rasa kehilangan sesuatu yang disayangi, yang dianggap berharga. Apakah itu berupa kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, jabatan, kehilangan orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Ketika kehilangan sesuatu yang disayangi, yang dianggap berharga, bisa menyebabkan duka yang mendalam, duka yang berkepanjangan, bahkan bisa juga menyebabkan kehilangan arah dan tujuan hidup. Karena apa yang disayangi biasanya memang menjadi tumpuan harapan. Ketika tumpuan harapan sirna, bisa menyebabkan rasa putus asa yang menimbulkan duka. Dan hal ini memang wajar. Yang tidak wajar jika duka itu dipelihara berlama-lama, dimanjakan terus-menerus. Namun duka harus dihadapi, jangan sampai duka mengaburkan suatu fakta. Ada tanggung jawab yang menanti. Dan ada orang-orang di sekelilingnya yang mengasihi. Ibu bapak, kita sebagai anggota komunitas dalam gereja, marilah kita bertindak seperti Yoab, yang bisa segera hadir di tengah kedukaan untuk memberi semangat, memberi dorongan yang sedang berduka untuk bangkit kembali, menata hidup, dan melaksanakan tanggung jawabnya. Semoga kita dimampukan menjadi komunitas yang bisa menjadi agen pemulih. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kalau Tuhan izinkan kami mendengar firman-Mu pada saat ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami memohon supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami juga bisa menjadi seperti tokoh Yoab yang berani bangkit untuk mendorong, memberi kekuatan kepada yang sedang berduka, dan kami bisa menjadi agen pemulih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.